Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 1. Baiklah, materi kita pada pertemuan ini adalah pengolahan makanan khas daerah modifikasi. Tujuan pembelajaran materi pengolahan makanan khas daerah modifikasi ini adalah menghayati bahwa begitu besar keanekaragaman makanan khas yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia, di mana masing-masing mempunyai ciri dan cita rasa yang khas. Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat analisis kebutuhan adanya teknologi pengolahan yang baik dan tepat untuk setiap makanan khas daerahnya. Mendesain dan membuat produk khas daerahnya masing-masing meliputi model, teknik pengolahan, kemasan dan pelabelan, perhitungan biaya, media promosi, sistem penjualan yang digunakan. Mempresentasikan peluang dan perencanaan usaha sesuai pilihan makanan khas daerah yang dipilihnya dengan perilaku jujur dan percaya diri. Pengembangan bisnis meliputi teknik pengolahan, kemasan, promosi, dan pemasaran sesuai dengan produk yang dipilih. Dan menyajikan simulasi wirausaha pengolahan makanan khas daerah berdasarkan analisis pengolahan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Kita ketahui sejak dahulu kala Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang sangat majemuk, terdiri atas berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini sangat berkorelasi positif dengan keberaneka-ragaman makanan tradisionalnya. Setiap daerah mempunyai makanan khas yang menjadi bagian dari ciri khas daerah tersebut. Beberapa terobosan dapat dilakukan untuk mengangkat citra makanan khas daerah, misalnya menunjukkan suatu produk khas menjadi ikon daerah tersebut. Upaya terobosan tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha makanan khas daerah untuk didistribusikan ke daerah lain dan diekspor ke luar negeri. Hal tersebut akan menjadi promosi positif untuk meningkatkan nilai jual makanan khas daerah dan pariwisata daerah. Kebudayaan Indonesia tidak ada tandingnya dibandingkan dengan kebudayaan bangsa lain. Salah satunya adalah kebudayaan yang akan mendapat perhatian dari berbagai pihak adalah makanan khas daerah. Setiap daerah memiliki makanan khas masing-masing yang menjadi ciri dari daerah tersebut. Makanan khas tersebut sangat disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya oleh penduduk daerah tempat saja. Makanan khas di Indonesia juga disukai oleh masyarakat luar negeri. Dari pembahasan tentang pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, dapat kita definisikan bahwa makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah yang merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Kemudian dilakukan sentuhan inovasi pada produk tersebut sehingga mempunyai mutu yang lebih baik. Berbagai makanan khas daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah tersebut. Wirausaha di bidang makanan khas tersebut dapat menjadi pilihan yang sangat tepat karena kita lebih banyak mengenal produk makanan khas daerah kita daripada daerah lainnya. Bagi seorang wirausaha, keragaman makanan khas daerah menjadi peluang bisnis yang potensial. Salah satunya karena bahan bakunya mudah didapat dan peluang besar yakni setiap hari orang memerlukan makanan. Salah satu ide peluang pasar yaitu dengan melihat lingkungan sekitarnya. Bisa kita dengar sehari-hari atau melihat potensi diri, apa yang bisa dibuat, apa yang bisa dipasarkan, atau dengan cara meniru seorang lain yang telah sukses. Seorang wirausaha dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan dan mengembangkan produk-produknya. Inovasi juga harus dilakukan agar konsumen tidak jenuh dengan produk yang sudah ada. Dalam usaha makanan khas daerah, seorang wirausaha harus dapat menciptakan produk baru dari makanan khas daerah yang dimodifikasi dalam bentuk makanan yang mempunyai cita rasa dan keunggulan yang berbeda. Inovasi produk dilakukan dari sisi bentuk maupun kemasannya.
Sebagaimana kita ketahui, makanan khas Indonesia itu ada banyak dan beraneka ragam. Indonesia memiliki banyak provinsi dan tiap-tiap provinsi memiliki makanan khas daerahnya masing-masing. Mungkin dalam satu provinsi ada puluhan, bahkan ratusan jenis makanan khasnya. Namun dari banyaknya makanan khas tersebut, tentu hanya beberapa saja yang terkenal atau terpopuler hingga nasional, bahkan internasional. Di Provinsi Aceh, kita kenal dengan makanan khasnya yaitu mie Aceh. Provinsi Sumatera Utara misalkan makanan khasnya yaitu bika Ambon. Provinsi Sumatera Barat makanan khasnya yaitu rendang. Provinsi Jambi makanan khasnya yaitu gulai ikan patin. Provinsi Bengkulu makanan khasnya yaitu pendap. Provinsi Riau makanan khasnya yaitu gulai belacan. Provinsi Kepulauan Riau makanan khasnya yaitu otak-otak. Provinsi Sumatera Selatan makanan khasnya yaitu pempek Palembang. Provinsi Bangka Belitung makanan khasnya yaitu mie Bangka. Provinsi Lampung makanan khasnya yaitu seruit. Provinsi Banten makanan khasnya yaitu satai Bandeng. Jakarta makanan khasnya yaitu kerak telur. Provinsi Jawa Barat makanan khasnya salah satunya adalah serabi. Provinsi Jawa Tengah makanan khasnya yaitu lumpia. Yogyakarta dengan gudegnya, Jawa Timur dengan rujak cinggurnya, Bali dengan ayam betutu. Nusa Tenggara Barat makanan khasnya yaitu ayam taliwang. Nusa Tenggara Timur makanan khasnya yaitu camat citema jagung. Kalimantan Barat makanan khasnya yang kita kenal yaitu bubur pedas sambas. Kalimantan Tengah juhus singka. Kalimantan Selatan dengan soto banjarnya. Kalimantan Timur dengan ayam cincanenya. Kalimantan Utara dengan kepiting sokanya. Sulawesi Selatan dengan makanan sup konro. Sulawesi Tengah makanan khasnya sup ikan jantung pisang. Kemudian Sulawesi Tenggara makanan khasnya yaitu lapa-lapa. Provinsi Gorontalo makanan khasnya yaitu binte biluhuta. Sulawesi Utara dengan makanan khasnya yaitu tilutuan. Maluku ikan asar. Maluku Utara gohu ikan. Papua Barat ikan bakar monokwari. Papua Tengah makanan khasnya yaitu papeda. Nah, Papua Timur makanan khasnya yaitu papeda juga. Nah, mengapa wirausaha makanan khas daerah itu diperlukan? Nah, kita ketahui bahwa produknya itu sangat bervariasi. Misalkan dari bahan baku singkong aja bisa bervariasi. Bikin kick singkong, bisa bikin selai singkong, dan sebagainya. Kemudian bahan bakunya mudah didapat, karena bahan bakunya ada sekitar daerah tempat kita. Teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari dengan mudah. Bahkan khas makanan itu turun-temurun dilakukan oleh keluarga atau beberapa kerabat-kerabat di suatu daerah. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia karena mudah dan murah yang tersebut. Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Kemudian pasar sangat terbuka lebar, khusus untuk lokal. Makanan khas daerah termasuk makanan yang merupakan kebutuhan wajib, terutama makanan yang berbahan dasar tumbuh-tumbuhan karbohidrat. Misalkan padi, singkong, sagu. Intinya, seperti mana yang dikatakan oleh seorang dosen kewirausahaan senior di Fakultas Teknologi Pertanian Bogor, Insinyur Susarsono Wijandi MSc Almarhum, yang mengatakan, selama manusia masih makan, maka bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Baiklah siswa sekalian, tolong nanti dibuat tugas secara kelompok. Tentunya di daerah tempat tinggal kalian tentu ada makanan khas. Tugasnya kalian adalah cari informasi melalui pengamatan, wawancara maupun dari literatur tentang makanan khas daerahmu. Kita lebih khusus ke Kabupaten Sambas ya. Tuliskan makanan khas tersebut dalam sebuah daftar seperti contoh tabel di bawah ini. Nah, sebutkan nama makanannya apa, kategorinya, asal dari hewan atau nabati, asal daerah. Asal daerah tolong sebutkan kecamatannya. Mungkin lempeng sagu, asalnya di mana ya? Ciri khasnya apa gitu. Ya, buat sebanyak pengetahuan atau informasi yang kalian dapat. Kemudian pilih salah satu jenis makanan yang tadi sudah kalian kumpulkan tadi, ya, yang menjadi khas daerah tersebut dari daftar tersebut yang paling kelompok kalian sukai. Kompromikan makanan mana, tulis dan gambarkan informasi, buat deskripsi tentang makanan tersebut pada selembar kertas A4, boleh diketik atau boleh ditulis tangan. Oke.
sekian materi pelajaran kita pada bulan ini. Tetap semangat walaupun di kondisi pandemi. Jaga iman dan jaga imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.